Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang sistem hidrolik pada kursi roda listrik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hito Danu dengan NIM 5150036. Hidrolik merupakan sebuah sistem untuk mentransfer dan mengontrol tenaga dengan menggunakan media cairan. Sistem hidrolik sendiri memanfaatkan sifat fisik cairan sehingga memungkinkan untuk mengubah gaya yang relatif kecil menjadi gaya yang sangat besar. Hukum yang menjadi dasar prinsip sistem hidrolik yaitu hukum Pascal. Dalam sebuah ruangan tertutup, tekanan yang bekerja pada fluida akan merambat merata ke semua arah. Besarnya tekanan dalam fluida adalah F dibagi dengan luas bidang, yaitu A. Tekanan pada suatu titik akan bekerja ke segala arah dan sama besar. Fungsi dari hidrolik. Untuk hidrolik itu sendiri pastinya memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu sebagai pengangkatan dan penurunan beban berat. Salah satu fungsi utama sistem hidrolik yaitu untuk mengangkat dan menurunkan beban berat dengan mudah dan aman. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, mulai dari konstruksi bangunan hingga penggunaan di industri kargo dan pelabuhan. Dan salah satunya yaitu dari alat PPM yang akan kami buat. Di PPM yang kami buat, fungsi dari hidrolik itu yaitu untuk menaik dan menurunkan kursi roda listrik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jafri Rizky Naswan Herli dengan NIM 515230027. Jenis-jenis hidrolik. Perangkat mesin hidrolik sistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu hidrolik motor. Hidrolik motor didefinisikan sebagai sistem yang mengubah tekanan hidrolik dan aliran fluida menjadi torsi atau tenaga rotasi menggunakan motor listrik. Yang kedua, hidrolik pompa. Hidrolik pompa didefinisikan sebagai sistem yang mengubah tekanan hidrolik dan aliran fluida menjadi torsi atau tenaga rotasi menggunakan tenaga pneumatik atau angin. Prinsip kerja hidrolik. Sederhananya, sistem hidrolik mengubah fluida bertekanan menjadi energi mekanik. Cairan hidrolik dipindahkan oleh pompa melalui kontrol valve ke akuator mekanik. Tujuan dari sistem hidrolik tentu mungkin berbeda-beda, tergantung pada pengaplikasiannya. Tetapi semua sistem hidrolik bekerja melalui konsep dasar yang sama. Perkenalkan, nama saya Steven dengan NIM 515230013. Yang keenam, kesimpulan. Sistem kerja hidrolik beroperasi berdasarkan prinsip Pascal yang menyatakan bahwa tekanan dalam fluida yang terkurung dalam sistem tertutup akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian sistem. Sistem ini menggunakan fluida yang biasanya minyak untuk mentransmisikan tenaga. Ketika tekanan diterapkan pada fluida di suatu titik, fluida tersebut akan mengalir dan menghasilkan gaya pada bagian lain dari sistem. Dengan menggunakan berbagai komponen seperti pompa, silinder, dan katup, sistem hidrolik dapat mengatur dan mengalihkan tenaga untuk melakukan berbagai tugas, seperti mengangkat beban atau menggerakkan mesin dengan presisi tinggi. Keuntungan utama dari sistem ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan tenaga besar dengan ukuran komponen yang relatif kecil dan untuk mengontrol gerakan dengan akurasi tinggi. Yang kelima, aplikasi hidrolik di berbagai industri. Yang pertama itu industri konstruksi. Dalam industri konstruksi, hidrolik digunakan dalam mesin berat seperti alat berat, derek, atau ekskavator. Yang kedua, industri manufaktur. Di sektor manufaktur, hidrolik berperan penting dalam mesin pres, penggiling, dan penekan. Yang ketiga, transportasi. Industri transportasi juga sangat mengandalkan teknologi hidrolik. Rem pada mobil dan truk menggunakan sistem hidrolik untuk mengubah tekanan hidrolik menjadi gaya gesekan yang mengurangi kecepatan kendaraan. Yang keempat, energi dan pertambangan. Dalam industri energi,
Hidrolik digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air. Teknologi ini memanfaatkan tekanan air yang mengalir untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Di sektor pertambangan, hidrolik digunakan dalam alat berat dan mesin penggali untuk menggali tanah dan batuan dengan cepat dan efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.